guys, perkenalkan nama saya Lukertina Situmorang, NIM 71833410212, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C Stabuk 2018. Ini akan membahas tentang dampak-dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Yang kedua, bagaimana fakta-fakta yang ada tentang mengenai COVID-19. Yang ketiga, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap COVID-19 dalam kebijakan moneter dan fiskal. Baiklah, selamat menonton teman-teman. Hai guys, saya Lukertina Situmorang, NIM 71833410212. Dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan pertama 2020 tercatat 2,97% year on year, lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia 4,4% year on year. Hal tersebut didorong oleh dampak penanganan pandemi COVID-19 yang mulai mempengaruhi kegiatan ekonomi baik dari sisi pendapatan, konsumsi, produksi, investasi, serta ekspor dan impor. Semula, Bank Indonesia memperkirakan pengaruh dari penanganan pandemi COVID-19 baru mulai terasa di bulan April sampai dengan pertengahan Juni 2020, namun ternyata terjadi lebih cepat, yaitu di bulan Maret 2020. Yang kedua, dari sisi pengeluaran. Penurunan pertumbuhan ekonomi di bulan pertama 2020 terutama dipengaruhi penurunan permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga tercatat 2,84% year on year, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pada triwulan 4 2019 sebesar 4,97% year on year. Investasi juga tumbuh melambat sebesar 1,7% year on year. Respon stimulus pemerintah melalui konsumsi pemerintah yang tumbuh 3,74% year on year dapat menahan perlambatan permintaan domestik lebih dalam. Selain itu, ekspor neto berkontribusi positif dipengaruhi ekspor yang tumbuh 0,24% year on year dan impor yang mencatat kontraksi 2,19% year on year. Dampak COVID-19 terhadap nilai tukar. Dampak COVID-19 terhadap nilai tukar. Yang pertama, nilai tukar rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat mengarah ke Rp15.000 pada akhir tahun. Nilai tukar di hari Senin tanggal 4 bulan 5 ditutup pada level Rp15.050 dan pada hari Selasa tanggal 5 bulan 5 menguat sebesar Rp15.10. Pergerakan nilai tukar dalam jangka pendek atau harian dipengaruhi oleh faktor teknikal atau sentimen positif, yaitu sejumlah wilayah di Amerika Serikat dan Eropa akan membuka kegiatan ekonomi. Pernyataan board members The Fed yang menyampaikan bahwa ekonomi Amerika Serikat akan membaik di semester 2 2020, meskipun di semester 1 2020 mengalami resesi ekonomi serta peningkatan harga minyak. Yang kedua, pergerakan nilai tukar secara tren dipengaruhi oleh faktor fundamental, yaitu yang pertama, inflasi yang rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3 ± 1%. 2. Defisit transaksi berjalan triwulan 1 akan lebih rendah dari 1,5% PDB. Dan secara keseluruhan, pada tahun 2020 akan lebih rendah dari 2% PDB. Serta yang ketiga, perbedaan suku bunga atau yield spread sangat tinggi. Yield SBN 10 tahun Indonesia sebesar 8,2%, sedangkan yield USD Note 10 tahun sebesar 0,3% sampai 0,4%, sehingga yield spread sebesar 7,5%. Faktor tersebut menyebabkan nilai tukar undervalued dan diperkirakan bergerak stabil dan cenderung menguat. Dampak COVID-19 terhadap inflasi.
Dampak COVID-19 terhadap inflasi. Inflasi 2020 terkendali dan rendah di sasaran 3 plus minus 1%. Berdasarkan hasil rilis BPS, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada April 2020 tercatat 0,08% atau sebesar 2,67% year on year, lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor rendahnya permintaan mulai membuat tekanan terhadap inflasi berkurang yang dipengaruhi oleh langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas manusia lebih rendah terkait pembatasan mobilitas, PSBB, dan lain sebagainya. Bank Indonesia meyakini sampai dengan akhir 2020, inflasi akan terkendali dan rendah di kisaran sasaran 3 plus minus 1%. Fakta-fakta yang ada mengenai dampak COVID-19. Yang pertama, dampak kesehatan COVID-19. Yang kedua, dampak sosial COVID-19. Yang ketiga, dampak ekonomi COVID-19. Dampak kesehatan COVID-19. Menurut virologis dan mikrobiologis, COVID-19 merupakan virus yang cepat menyebar. COVID-19 berbahaya bagi penduduk berusia lanjut atau mempunyai penyakit jantung, diabetes, darah tinggi, dan penyakit pernapasan akut. Menurut data Worldometer, per tanggal 30 Maret jam 11 WIB, jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia mencapai 722.196 ribu. Di Indonesia sendiri, berada di urutan ke-37 dengan jumlah terjangkit 1.285 orang. Sembuh 64 orang dan meninggal dunia 114 orang. Sementara itu, jumlah provinsi yang telah terjangkit lebih 20 provinsi, di mana DKI Jakarta berada di urutan pertama, diikuti Jawa Barat dan Banten. Dampak sosial COVID-19. Salah satu cara memutus merantai COVID-19 adalah dengan social distancing, bertujuan mencegah orang sakit melakukan kontak dalam jarak tertentu dengan orang sehat untuk mengurangi penularan. Menurut Center for Disease Control dan Prevention (CDC) Amerika Serikat, social distancing adalah menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antar manusia sekitar 2 meter, termasuk bekerja dari rumah, work from home, menutup sekolah atau kampus dengan melakukan homeschooling atau belajar online, beribadah di rumah. Social distancing ini mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang terkenal suka bersalaman dan terbiasa berkumpul, seperti pesta perkawinan, upacara adat, atau sekedar nongkrong. Fiskal ada 4 kebijakan yang komprehensif yang diambil pemerintah untuk menghadapi COVID-19. Yang pertama, pemerintah melakukan kegiatan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Impres nomor 4 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Yang kedua, Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun rupiah. Dana tersebut
diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan dialokasi untuk 3 hal tersebut. Yang ketiga, penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan lainnya. Social Safety Net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program keluarga harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Sembako dan Beras Sejahtera. Kementerian atau lembaga Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. Yang keempat, Presiden RI juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong PUMN, mengurangi UMKM, dan produk UMKM masuk katalog. Yang kedua, di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan